Halo teman-teman semua, selamat datang di Cerita CSB Volume 6. Selamat bergabung untuk teman-teman semua. Ada Bayu Putra, ada Mamat, ada Krista Bel Batara, ada Hani Mas Rohatin. Halo, selamat bergabung semuanya. Nah, sambil kita menunggu untuk teman-teman yang bergabung dan bintang tamu kita pada hari ini, kita mau sapa-sapa dulu nih yang bergabung. Ngomong-ngomong yang bergabung di sini, ini asalnya dari mana aja nih? Teman-teman semua, ada Alia, ada Hanimas ya, Hanimas Rohatin, ada Hikmah, ada siapa nih? Apalet Faisal, Turawahyu, Mega Putri, Nadia Putri, Andi Fatur. Dari mana semua? Dari Aceh. Jauh banget dari Aceh. Selamat bergabung teman-teman Aceh. Terus ada Ajeng, Indra, Indrawan, Teddy. Nah, teman-teman semua yang bergabung dari mana aja nih asalnya nih? Ngomong-ngomong. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang baru bergabung. Buat yang belum tahu, kali ini kita bakal live IG bareng dengan salah satu narasumber kita. Beliau merupakan alumni Universitas Ciputra Surabaya yang akan membagikan pengalaman-pengalamannya seputar bisnis dan seputar pengalaman kuliah. Makassar. Mega Putri, Makassar di mana Ki? Di mana Ki tinggal Mega Putri? Ada Dipo, Jember. Jember. Berarti memang teman-teman yang bergabung ini ada di mana-mana ya? Nggak cuma di Pulau Sulawesi, tapi ada Pulau Jawa juga, Kalimantan, Papua, Sumatera, dan segala macam. Oh ya, buat yang belum tahu, nama saya Imam. Jadi untuk episode kali ini di volume ke-6, saya akan memandu cerita CSB kali ini. Buat yang belum tahu, cerita CSB itu adalah program live IG bareng yang akan membagikan seputar pengalaman bisnis, pengalaman kuliah, terus pengalaman hidup bersama kita semua dari narasumber alumni Universitas Ciputra Surabaya. Jadi teman-teman semua yang kalau misalnya ada pertanyaan soal pengalaman kuliah, pengalaman bisnis, boleh nanti bergabung sampai akhir dan silahkan mengajukan pertanyaan ke narasumbernya. Nah, kebetulan untuk hari ini kita mengambil tema tips jitu membangun bisnis bersama tim. Nah, ini seru banget nih pembahasannya karena namanya membangun bisnis itu kan nggak bisa sendirian ya, pasti butuh tim, butuh beberapa orang, bahkan puluhan orang, ada yang ratusan orang. Tapi biasanya kita mulai dari tim yang terkecil dulu sebelum nantinya bakal jadi tim yang besar. Nah, gimana sih caranya mengelola tim-tim ini gitu? Karena kan caranya kita bersikap ke orang lain itu nggak bisa sama kan dengan orang-orang yang lain, karena setiap orang itu punya kepribadian yang berbeda. Kita sapa-sapa lagi nih yang sudah bergabung. Ada Kak Cantika Putri. Nah, ini Kak Cantika sudah bergabung nih. Sebentar kita bakal send request untuk live IG bareng. Nah, ada Michelle, ada Putri, apa nih? Putri atau Putra ya? Apriliana, ada Turawahyu. Nah, oke. Kita langsung send request aja kali ya ke Kak Cantika Putri. Halo, Hai, Kak Cantika, Kak Erlambang. Selamat datang di Cerita CSB Volume 6. Waduh,
Akhirnya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Kak Cantika. Ngomong-ngomong, suara saya jelas nggak, Kak? Eh, Ada? nggak masuk. Suaranya nggak masuk ya? Tes, tes. Ada nggak? Halo, teman-teman semua yang nonton, suaranya jelas nggak? Halo, Kak Herlambang dengan Kak Cantika, apakah mendengar suara saya? Tes, tes, cek. Ada nggak? Nggak ada ya? Coba mungkin teman-teman yang bergabung, mungkin bantu komentar, suara saya jelas nggak? Suara saya kedengaran nggak? Atau mungkin saya send request ulang aja ya, Kak? Halo? Ada nggak? Oh iya iya iya, boleh 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 boleh. Ada ya? Heeh. Oh, kayaknya Kamu udah ada? bagus nih. Tunggu tunggu dulu, tunggu dulu. Oh iya iya iya. Nggak ada ya? Ada. Sekarang aman? Oke deh. Nah, selamat datang Kak Herlambang dengan Kak Cantika Widih. Nah, kali ini teman-teman semua, suaranya udah ada? Hilang lagi ya? Atau gimana nih? Halo? Iya. Ada? Kayaknya Ada jaringan ada. agak ini ya, Sorry sorry. mungkin inilah kalau misalnya. Nah, teman-teman inilah kalau misalnya kita LDR, memang LDR agak-agak gimana ya, Kak? Kita hubungan jarak jauh soalnya, jadi beda lokasi. Oke, nah. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol nih, karena kita sudah kedatangan dua narasumber yang hebat dari alumni Universitas Ciputra Surabaya. Ada Kak Lambang di sini dan ada Kak Cantika. Halo, Kak. Halo. Selamat datang. Iya. Nah, mungkin Kak Herlambang dengan Kak Cantika boleh nih memperkenalkan diri dulu. Nama lengkapnya siapa, terus waktu di UC ambil jurusan apa, angkatan berapa, nah gitu-gitu. Boleh deh Hmm. diceritakan perkenalan diri. Aku Cantika Putri, dulu di UC angkatan Ah, 2013, jurusan interior arsitektur. Kalau ini partnerku, hmm, Saya Herlambang dari jurusan 90, angkatannya 2012. oke deh. Berarti Kak Cantika dari jurusan interior arsitektur. arsitektur Hmm. 13. 2013. Terus Kak Lambang informatika ya, Kak? Ya, 2012 ya? Oke 2012 deh. informatika. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kalau misalnya kita flashback di tahun 2012, 2013 itu berarti kurang lebih 7 sampai 8 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, waktu Kak Cantika dengan Kak Herlambang masih masa-masa mahasiswa baru nih. Kenapa sih pilihnya UC? Padahal kan di Surabaya itu banyak banget kampus kan. Kok pilihnya UC sih? Apa Eh, nih yang membedakan kayak, oh, kayaknya, Sorry. halo. halo, suaranya Iya. terputus. Iya, koneksinya Suaranya terputus. terputus ya. Iya, heeh. Jadi Tes, tes. kenapa milih UC kan ya? Coba, Iya, halo. bentar. Suaranya masih terputus atau udah bagus nih Kak? Udah. Ya, sudah. Aman ya? Aman. Mm. Oke. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya mungkin buat Kak Cantika dengan Kak Erlambang. Oke. Nah, Kak Cantika dengan Kak Erlambang, kalau misalnya kita flashback nih, 7 sampai 8 tahun yang lalu berarti sekitar 2012 2013 eh pertama kali Kak Cantika dengan Kak Erlambang ketika masih masa
Halo? Ini internetnya sama. Cek, cek, cek. Cek, cek. Jadi tadi Ya. mungkin pertanyaannya kenapa pilih UC ya intinya. Ya, intinya waktu pertama kali masuk UC, kenapa Kak Herlambang dengan Kak Cantika memilih UC sebagai kampus pilihannya Kak Cantika dengan Kak Herlambang? Oke, ini suaranya jelas ya tapi ya? Oh ya, jelas, jelas kok. Kalau suara saya bagaimana Kak? Iya, ya udah jelas kok. Oke. Nah, gimana Kak? Boleh diceritain mungkin waktu pertama kali masuk UC? Kalau pertama kali masuk UC, kenapa milih UC? Awalnya itu karena bingung jurusannya mau pilih apa. Waktu SMA itu masih galau, jadi mau masuk antara arsitek, interior, atau kedokteran. Terus abis itu Hmm. aku cari-cari kampus mana yang maksud aku cocok buat masuk. Terus kayak aku cuma nemu UC doang yang ada interior arsitektur. Jadi aku pikir kayak, oh karena aku Oh, bingung antara oke. interior sama arsitektur. Jadi aku nemu kayak interior arsitektur. Jadi aku akhirnya masuk ke UC. Gitu. Hmm. Jadi Berarti kayak memang dapat sudah ada dua sekaligus ketertarikan ya? gitu. Oke. Kenapa? Iya. Berarti memang Kak Cantika sudah ada ketertarikan terhadap dunia arsitektur dan UC memberikan jawaban itu ya? Ya, 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 seperti itulah kurang lebih. Hmm. Oke. Nah, kalau Kak Herlambang gimana Kak? Kalau saya sih sebenarnya saya juga kan dari kota kecil dari Kalimantan Timur. Jadi waktu itu untuk kakak saya sudah ada di UC. Jadi dan saya punya rumah yang dekat di UC. Alasannya itu simpel karena rumah saya lebih dekat daripada UC. Jadi makanya dulu itu milih UC. Itu kan dulu kan nggak ada tuh kayak apalagi saya di kota kecil di Kalimantan nggak ada tuh webinar seperti ini. Kenapa harus milih UC seperti itu? Jadi ya Iya, iya. alasannya cukup simpel karena rumah saya lebih dekat. Jadi saya milihnya UC waktu itu. Tapi setelah itu baru kita kan lebih berkembang di UC-nya. Gitu Hmm. sih. Alasannya Oke. seperti itu. Terus gimana Kak? Ya, itu alasannya cukup simpel sih seperti itu. Kalau kenapa milih UC. Oke. Nah, ada kaitannya juga dengan UC. Ketika misalnya sudah memilih kampus, kakak berdua sudah yakin kalau misalnya UC bisa eh, menjadi tempat untuk kakak belajar, untuk menimba ilmu. Terus, waktu ketertarikan memilih jurusannya itu gimana Kak? Maksudnya, apakah memang dari hobi, ataukah memang teman-teman itu ikut apa? Teman-teman jurusannya pilih itu, makanya kan biasanya orang-orang kebanyakan kalau misalnya temannya pilih jurusan ini, dia ikut pilih jurusan itu juga kan. Nah, kalau misalnya Kak Cantika dengan Kak Herlambang gimana tuh Kak? Kalau aku pribadi dulu karena waktu di SMA jujur aja ada kayak tes psikologi tes gitu kan. Terus kayak waktu kelas jadi di saya di sekolah SMA saya ada tes psikologi. Terus hasil tes psikologi saya tuh kayak hasilnya itu bisa ketertarikannya ke arsitek interior atau ke maksudnya ke arah yang teknik-teknik itu termasuk kedokteran. Jadi waktu itu memang menurut Oh, oke. hasil dari hasil psikologi tesku aja sih sebenarnya. Terus akhirnya ya, tapi memang ada kesenangan tersendiri untuk gambar sih sebenarnya. Gitu. Dan dulu sebelumnya Oh. awalnya juga nggak mau sebenarnya belum ada planning buat langsung ke Ciputra. Sebenarnya dulu itu mau keluar, cuman karena ada Mm-mm. sedikit kendala dari waktu mau keluar, jadinya akhirnya gitu sih. Ya, Berarti bisa dibilang Kak Cantika ini sudah punya basic untuk menggambar ya? Iya nggak sih? iya bisa bisa jadi doang gitu. Oh, wow, hebat banget nih. Soalnya kalau misalnya ngomong soal gambar menggambar, saya sampai sekarang bisanya cuma ngelukis gunung doang yang ada mataharinya tuh, tahu nggak? Klasik ya. Sampai sekarang bisanya itu doang. Aduh, emang agak-agak sih. Oke, nah kalau Kak Herlambang gimana tuh? Kalau saya sih
memang di SMA dulu senangnya, alasan klasik anak IT untuk masuk jurusan IT dulu, dan memang tertarik sama Hah? ya internet dan kawan-kawannya, jadinya masuk ke IT gitu sih. Hmm, iya iya iya. Berarti eh, udah tertarik dengan dunia IT dari dulu ya Kak? Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Widih, keren banget. Iya iya iya. Soalnya eh, mungkin kebanyakan anak cowok kali ya, anak cowok itu emang sukanya yang berbau-berbau IT. Karena dulu saya sempat Benar. berpikir, aduh kayaknya asik nih kalau misalnya saya ngehack akun mantan gitu-gitu. Benar. Saya juga alasan masuk IT itu pengen jadi hacker Iya, kan. Kalau dulu kan di tahun-tahun segitu kan sangat-sangat keren gitu ya kalau bisa jadi hacker. iya bener-bener banget. Iya, ibaratnya kalau cowok bisa punya basic IT itu udah keren banget sih. Ya nggak salah sih kalau misalnya kayak Lambang tertarik di bidang itu. Oke, nah Kak Cantika dengan Kak Herlambang tadi udah sharing soal ceritanya, pengalamannya pertama kali masuk UC, pertama kali milih jurusan interior arsitektur dengan IT, informatika. Nah, kita ngebahas soal bisnis nih Kak. Nah, ini nih. Nah, waktu pertama kali merintis bisnis, itu kan otomatis ada brainstormingnya dulu, ada diskusi panjangnya dulu, ini gimana sih, mau dibawa kemana sih bisnisnya. Nah, kira-kira waktu pertama kali punya ide bisnis itu tahun berapa dan ngapain Kak? Maksudnya ide bisnis yang sekarang kita jalanin atau? Iya, iya. Boleh ide bisnis yang sekarang Kak Cantika dengan Kak Erlambang jalani yang Friday itu, Friday Creamery, atau bisnis sebelumnya, sebelum yang sekarang, boleh. Dari awal banget mungkin boleh juga. Jadi teman-teman punya gambaran, oh ternyata untuk merintis bisnis kayak gini nih perjalanannya. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau dimulai dari startnya kapan? Dari semester 2 atau 3 ya waktu di UC. Karena disuruh bikin bisnis kan Oh, sudah. oke. Jadi emang dari awal Ah, situ kayaknya kita sudah mulai bikin bisnis kan. Tapi nggak barengan. Kita barengan waktu semester berapa? Terakhir ya, aku terakhir. Dia terakhir aku semester 6 kayaknya. Aku semester 6 atau semester 7, dia oh, semester semester akhir. 6. Baru aku mulai bisnis sama dia. Terus itu pun bisnisnya dari memang diterusin dari bisnisnya dia dulu. Dia dulu bisnisnya Fit Partners. Itu memang proyek kuliahnya dia dulu. Tugas akhirnya dia Fit Partners. Itu proyek kuliahnya dulu yang memang aku join ke dia buat ngembangin bisnis. Tapi memang nggak didn't go well. Jadi kita cari coba bisnis yang lain. Waktu itu kita pernah coba juga bikin software house. Setelah dari Fit Partners itu kita software house juga pernah. Terus apa lagi? Hmm, banyak Digital ya. marketing. Digital marketing dan lain-lain itu kita sudah pernah semua sih. Dan ada beberapa yang memang oke, ada beberapa yang memang nggak jalan sama sekali. Tapi memang kalau yang oke ini memang kita nggak nerusin lagi karena memang kayaknya bukan passion kita di situ. Jadi kita waktu kerja ini tuh kayak merasa terpaksa gitu. Nah, terus kita juga ada di satu titik di mana kita juga kayak depresi banget. Karena kita nggak ada, maksudnya nggak ada biaya buat kehidupan sehari-hari. Ini sampai kayak mikir, Ya, ngitung uang, ya karena kita sudah nggak, maksudnya susah kan minta ke orang tua karena sudah lulus kuliah kan. Jadi kayak punya tanggung jawab sendiri. Jadi waktu itu memang kita di titik terendah kita, terus akhirnya kita berdua akhirnya brainstorming, enaknya ini kita mau bangun apa ya, branding apa ya gitu. Karena kita sudah kepepet banget waktu itu, jadi kita langsung mikir apa ya enaknya gitu ya, sesuai dengan passion kita yang kita juga maksudnya bakal enjoy kalau misalnya mau bisnis gitu kan. Terus kita akhirnya brainstorming apa bisnis yang maksudnya punya opportunity yang bagus di masa depannya. Jadi kita kayak brainstorming apa aja, kita sebutin, kita literally kayak ada kertas, kita tulis semua bisnis apa yang opportunity-nya bagus.
kita kayak breakdown apapun, maksudnya kayak lewat hal apa, misalnya kayak mungkin ke depan opportunity yang bagus, misalnya healthy gitu ya, healthy lifestyle. Oke, kita breakdown misalnya healthy itu ada apa aja sih, kayak skincare mungkin, kayak food atau apa segala macam. Kita breakdown semua, terus kita akhirnya memilih mana yang memungkinkan untuk kita dijalankan dari awal kita sendiri sampai sekarang gitu sih. Ada yang ditambahkan? Wow. Oke, Kak Herlambang mungkin ada tambahan? Ya intinya dulu kan awal dari masuk kuliah itu pemikiran, kalau bagi saya pemikiran saya setelah lulus kita kerja gitu ya, itu kan pemikiran yang standar banget, general banget dulu. Tapi masuk di UC kita dikenalkan sesuatu yang bagi saya itu baru, karena di sebelumnya mindset saya belum ada sisi yang entrepreneurship itu. Makanya di awal UC itu kan memupuk dari awal, kayak mulai dari kita awet sudah diajarkan suruh jualan. Sudah buat bisnis gitu ya. Ini kan kita mencoba-coba semua hal intinya di UC tentang entrepreneurship. Tapi fondasinya menurut saya yang paling penting untuk kita mencapai suatu tujuan kita itu kan purpose-nya kita, menurut saya. Karena dari tadi kan Canika ada ngomong kita mencoba beberapa bisnis. Kenapa nih? Padahal background kita kan dia interior, saya IT. Tapi kita mencoba beberapa bisnis sampai kita pengen juga ekspor kopi lah, atau berbagai macam apapun jenisnya bisnisnya itu yang kita lihat opportunity-nya oke di masa depan. Iya, gitu. Tapi inti dari fondasi itu kita punya purpose untuk diri kita sendiri yang kita tunjukkan di bisnisnya kita. Jadi kayak misalnya kita punya kendaraan kan, kita kan misalnya mau ke katakanlah di sini, dari sini ke UC, kita kan bisa pakai mobil tuh. Kita tahu kita mau ke UC, ya bisnis itu kendaraannya gitu ya. Tapi kan untuk secara analogi untuk ke UC kan kita butuh kendaraan ya. Makanya kendaraan itu kita bisnisnya itu berbagai macam. Kita bisa pakai dari yang mobil sport kayak mobil apa berbagai macam. Tapi intinya kita tahu tujuannya kita untuk mencapai ke tempat tujuan tersebut. Jadi intinya kembali lagi sih, nggak masalah mau dia punya company yang seperti apa, as long as juga yang paling penting itu sesuai dengan passionnya kita. Itu sih yang perlu menurut saya. Wow, menarik banget. Ini dari tadi waktu Kak Cantika dengan Kak Herlambang ngejelasin soal pengalamannya, aku benar-benar nyimak. Soalnya memang kebanyakan orang itu biasanya ketika mau mulai bisnis itu berdasarkan tren aja, berdasarkan tren sehingga dia tidak punya fondasi yang kuat untuk mempertahankan. Nah, ini nih yang mungkin yang bisa Kak Cantika dengan Kak Herlambang sharing. Kira-kira nih, ketika misalnya membangun bisnis pertama kali, selain niat dan semuanya yang butuh dipersiapkan, kira-kira apa lagi nih yang betul-betul bisa menjadi fondasi kuat, apalagi untuk anak muda, sehingga ketika dia down atau ketika dia mulai goyah, mulai turun semangat, terus mulai tidak percaya diri mungkin. Kira-kira apa-apa yang harus dipersiapkan nih Kak buat mempertahankan fondasi itu? Apa yang dipersiapkan untuk mempertahankan? Kamu mau jawab? Apa yang perlu dipersiapkan? Banyak orang, kalau itu kan sebenarnya $1 million question ya untuk banyak orang. Jadi kayak apa sih yang bikin sukses seseorang? Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang sukses? Kalau kita tanya 10 entrepreneurship yang sukses, jawabannya pasti berbeda-beda semua gitu ya. Tapi kita dari situ kita bisa gabungkan. Makanya saya senang banget baca biografi dari beberapa entrepreneurship yang sukses, supaya itu bisa digabungkan menjadi pengalamannya mereka untuk pelajarannya kita. Nah,
I think memang fondasi yang paling benar itu ya purpose lagi, kembali lagi. Simon Sinek kan ngomong semakin kesini orang itu membuat company itu nggak bertahan sampai 2 tahun. 2 tahun. Karena Jadi- ya itu, karena mereka misalnya cuma mencari Tren. mencari tren, mencari duit saja, nggak ada yang Nggak ada tujuan lebih gitu. nggak ada tujuan yang lebih daripada Nggak ada mimpi atau tujuannya lebih daripada kayak money driven gitu. Biasanya orang-orang sekarang pebisnis lebih kayak ke money driven. Jadi kayak pengen kaya gitu, jadi mau bisnis. Tapi ya ngikutin tren doang, 2 tahun udah turun ya kan gitu. Tapi kita nggak ngomong kalau uang itu nggak perlu ya. Kembali lagi ke analogi yang tadi mobil itu. Bagi kita uang itu kan bensinnya. Kan kita nggak mungkin mencapai tujuan hanya untuk cari bensin kan ya. Kan kita pakai company-nya, pakai mobilnya untuk sampai ke tempat tujuan. Bukan untuk cari bensinnya. Bensinnya perlu. Tapi tetap harus ada tujuan. Makanya beberapa itu kan untuk fase dari bisnis itu kan yang pertama memang tren biasanya. Tapi setelah itu kalau biasanya tren ini cuma bertahan 1-2 tahun. Kalau bisnis itu nggak bisa evolve untuk menjadi suatu habit dari masyarakat itu, biasanya mati. Contohnya apa? Ya batu akik. Cuma beberapa itu aja tahun langsung habis. Apalagi Boba masih kayaknya. Oke. Ya, Nah, itu sih. ada lagi mungkin tambahan dari Kak Cantika atau gimana? Sudah sih itu aja. Kalau Udah. yang penting Oke. menurut kita berdua sih uang tuh penting tapi bukan segalanya lah. Itu kalau di bisnis. Yang penting tuh malah tujuannya sebenarnya. Nah, ini teman-teman menarik banget nih pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi kebanyakan beberapa orang itu jatuh karena dia nggak tahu why-nya itu apa. Dia nggak tahu kenapa dia lakuin sesuatu itu. Yang penting lakuin aja, tapi dia nggak tahu mau kemana gitu kan. Iya benar, hilang tujuan. Kemana gitu. Nah ini yang membuat orang-orang kayak, aduh, ini habis ini ngapain ya? Habis ini mau kemana ya? Karena memang dari awal dia belum menentukan tujuannya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kalau dari Kak Cantika dan Kak Herlambang sendiri, apa sih tujuannya dalam berbisnis sehingga bisa konsisten sampai hari ini? Kalau tujuan, kalau purpose dari saya sendiri ya, karena kita punya purpose terus ditranslatekan ke bisnis itu sendiri. Bisnis berbeda lagi, company kita purpose-nya berbeda lagi. Secara personal kita punya purpose sendiri. Secara bisnis juga kita punya purpose sendiri ya. Itu yang kita pikir untuk jadi fondasinya. Karena kalau untuk bisnis kan ya simpelnya kita mulai dulu aja gitu ya. Nggak harus seperti yang dikatakan visi misinya apa, tulis visinya, misinya, goalnya apa, purpose-nya apa. Ya kelamaan gitu ya, terlalu itu. Tapi untuk purpose sendiri itu yang paling fondasi yang paling penting sih menurut. Kalau saya sendiri, saya nemunya itu ketika saya baca buku. Jadi nggak harus menemukan purpose itu secepat mungkin di awal gitu ya. Di awal sebelum bangun bisnis gitu enggak. Pasti waktu berjalannya along the way kamu bangun bisnis. Ya kita menemukan purpose-nya itu. Bagi saya di bukunya Stephen R. Covey, kalau pernah tahu Seven Habits of Highly Effective People ya. Di bukunya itu kan dia ada ngomong tentang imagine kamu berada di funeral. Ini mungkin terdengar itu ya, serem ya. Funeral. Nah, kamu melihat di depanmu ada casket gitu ya. Casket itu peti mati. Dan semua keluargamu itu lagi ngumpul gitu ya. Loh, kamu kan bingung kan? Loh, ada acara apa ini? Siapa yang meninggal gitu ya? Nah, seiring kamu berjalan menuju peti mati tersebut, yang kamu lihat ternyata dirimu. Gitu. Kan kaget, loh. Ternyata saya yang ada di dalam casket tersebut. Nah, ketika momen itu, apa sih yang keluargamu
teman-temanmu, bahkan dunia yang mau apa yang mau kamu apa yang mau mereka katakan tentang kamu? Apakah kamu teman yang baik? Apakah Apa kamu yang baik? good husband Mhm. or apa Good. apapun gitu ya. Hmm. Nah, bagi saya nggak mau sampai di situ doang. Saya nggak mau kalau saya cuma dikatakan ya teman yang baik, ya udah, habis itu setelah H+1 forgotten gitu ya, sudah hilang, nggak ada lagi, ya sudah memorinya sudah hilang gitu. Nah, dari situ saya tuh pengen I want to be remembered gitu ya. I want to be remembered ketika saya meninggal, kalau bisa seluruh dunia menangisi gitu ya. Kayak merasa Kayak kehilangan kayak gitu. merasa kehilangan seseorang yang Dalam banget, dalam banget. Iya, jadi bagi saya purpose saya seperti itu. I have to leave legacy to this world. Wow. Apa yang orang bakal ingat tentang saya ketika saya di cascade itu, apa yang orang bakal katakan tentang saya. Ya. Gitu ya, intinya seperti itu. Sama kayak Steve Jobs lah. Steve Jobs sudah nggak ada, tapi masih semua orang kan maksudnya masih kayak mengingat dia, mengenal karya dia, ya kan. Jadi ya itu dia meninggalkan legasinya dia gitu. Gitu sih. Purpose itu harus besar gitu ya. Kayak kamu tuh mimpi. susah nyampainya gitu. Tapi karena kan why sama purpose kan beda ya. Why kan sesuatu yang kenapa kamu mulai, kenapa kamu melakukan itu kayak kamu bercermin pada masa lalumu. Kalau kamu purpose itu masa depan yang belum kamu capai, belum kamu lihat, belum kamu raba-raba, nggak bisa gitu. Jadi masih sesuatu yang menarik kamu itu kan lebih kuat gitu ya daripada why, sesuatu yang mendorong kamu, motivasi yang lebih baik, sesuatu yang menarik kamu ke masa depan. Gitu kalau dari saya. Ya kita mau meninggalkan legacy yang maksudnya bisa meninggalkan legacy yang bisa turun temurun sampai generation gitu, nggak cuma berapa tahun doang gitu. Menarik. Kak Cantika, purpose-nya itu juga sama dengan Kak Erlambang? Kurang lebih ya. Wow. Aduh, merinding nih. Ternyata dalam banget ya purpose-nya itu. Iya. Tapi Kak Cantika dengan Kak Erlambang udah kebayang nggak kira-kira legacy apa yang mau ditinggalkan untuk orang-orang terdekat misalnya, atau bahkan seluruh dunia atau seluruh Indonesia? Bisa kayak misalnya contohnya Pak Ciputra lah ya. Pak Ciputra itu legasinya luar biasa banget. Iya nggak sih? Benar. Kan orang mengingatnya. Meskipun Pak Ci sekarang sudah nggak ada ya, tapi maksudnya dengan kita tahu sekolah Ciputra, Universitas Ciputra apapun, Citraland itu sudah pasti kenal Pak Ci lah, nggak mungkin enggak lah. Itu seperti kayak gitu sih, maksudnya kita kayak meninggalkan legacy untuk beberapa ke depan generasi ke depannya gitu, nggak cuma kayak bertahan 1 tahun doang, 2 tahun doang udah hilang gitu, enggak. Gitu sih. Luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalnya membangun bisnis itu nggak cuma sekedar ngomongin duit, karena bisnis itu lebih dari itu. Bahkan ada legacy juga, terus ada purpose juga yang seperti dijelaskan kakak-kakak kita yang tadi. Pokoknya banyak banget nih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin bisnis yang sekarang, Kak, Friday Creamery, Widih, gitu nggak nyebutnya? Bener nggak? Iya. Ya benar. Bener ya? Bahasa Inggrisnya udah bener belum? Friday Creamery. Top. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Friday Creamery, itu awal mula ide bisnis itu kenapa, Kak? Kenapa harus es krim? Jadi awalnya kayak benar-benar kayak aku yang tadi bilang, kayak kita udah benar-benar mentok di bawah, kita nggak ada uang buat makan atau apapun. Jadi kita kayak breakdown semua, kayak kita brainstorming semua, yang maksudnya kita beberapa opportunity bisnis yang menurut kita oke, yang bisa kita lihat oke di masa depan, yang maksudnya nggak ada habisnya lah intinya. Dalam tanda kutip nggak ada habisnya di trennya gitu ya.
Jadi kita breakdown, terus karena itu ada healthy, ada ekspor import, ada apa segala macam. Kenapa kita memutuskan yang healthy? Karena sebenarnya kita senang gitu. Passionnya kita juga di healthy lifestyle gitu kan. Kenapa kok ke makanan? Kenapa kok nggak ke apa maksudnya teknologi atau apa? Karena sebenarnya kita juga random nggak sih? Kadang kita random nggak sih waktu itu? Oke. Ya, jadi awal mulanya itu seperti yang Cantika bilang tadi ya. Jadi kayak kita sebelumnya sudah mencoba beberapa bisnis gitu ya. Sampai ada beberapa juga yang bagus. Kita juga pernah jadi dropshipping juga kita pernah juga dulu sudah jadi salah satu yang terbesar juga. Itu juga sudah cukup oke di situ. Tapi kita merasa kalau dropshipping itu kan ini bagi kita ya, bagi orang lain mungkin berbeda. Itu kan Ada produknya brand orang sendiri. gitu ya. Itu produknya orang. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh di situ. Misalnya kecap apa bisa boleh Bango. Sorry. Boleh nggak sih? Ya, misalnya kecap ya. Kita tambahin misalnya bumbu satu kan nggak boleh tuh. Itu kan harus dari mereka ya gitu ya. Jadi kan kita istilahnya cuma jualin aja. Nah, kita nggak mau berhenti sampai situ, kembali lagi ke purpose-nya kita itu. Akhirnya kita memutuskan, oke, kita butuh sesuatu. Jadi Brand sendiri gitu. Ya, kayak kendaraan, kembali lagi untuk mencapai tujuannya kita. Dan sesuai dengan passion-nya kita. Dulu kita kendaraannya pinjem, Mas Ihan. Ya. Ya udah. Oh, oke. Rental gitu ya. Iya, sering kebalikan. Kita bawa sendiri sekarang. Jadi kita pengen Widih, gokil. beberapa Atau jangan-jangan Kak Cantika dengan Kak Herlambang ini emang hobinya makan es krim? Ngemil. lebih tepatnya. Jadi, tapi untuk dapat inspirasi namanya itu Friday Creamery, kenapa bisa Kak? Inspirasi dari sebenarnya kita tuh sempat bingung sih. Ini kita jujur aja ya. Kita dulu tuh sempat bingung. Kita mau ngasih nama apa? Singkatan kita juga kayak HSNCP juga jelek banget. Pokoknya kita sudah kayak compare nama gitu. Itu kan yang terkenal nama. Iya, kayak misalnya yang nggak usah disebutkan lah. Tapi maksudnya beberapa ice cream itu memang kayak nama founders gitu kan. Jadi kita kayak pengen deh kayak nanti ice cream terkenal, kita juga terkenal gitu kan. Tapi kok waktu kita combine nama kita kok nggak oke banget, jatuhnya jelek banget. Terus akhirnya nama kita kan Indonesia banget nih. Iya, jadi kayak nggak kurang. Iya, oke. Brand image-nya gitu kan, kurang luxury banget. Terus habis itu kayak kita nggak tahu kenapa dia tiba-tiba muncul ide kayak kenapa kok nggak ini Friday gitu. Terus aku bilang, karena ini sebenarnya nama sudah ada yang pakai sebelumnya gitu loh. Tapi bisnisnya nggak jalan dan sudah tutup. Dan kebetulan aku kenal sama orang yang udah pernah pakai nama ini sebelumnya gitu. Jadi aku ngomong, aku minta izin dulu, otomatis kan yang maksudnya punya ide nama ini kan dia, jadi aku otomatis izin dulu, boleh nggak kalau aku pakai nama ini? Ya, ngomong lah setidaknya. Tapi ya. Kan sudah nggak jalan juga. Ya, karena sebenarnya aku juga tanya, ini jalan nggak kok gitu. Terus dia bilang, enggak kok, nggak apa-apa, pakai aja, soalnya nggak jalan gitu. Ya, jadi kan nggak enak kalau sama teman kayak, lu kok pakai nama ini company gue yang dulu gitu kan nggak enak. Jadi kita izin dulu gitu ke orang yang punya ide dulu. Jadi kita izin, ya udah oke gitu. Karena kita merasa karena waktu itu saya ngomong kok nggak Friday aja ya. Karena kan Friday itu hari terakhir dari setiap minggu ya. Bukan hari terakhir, hari kedua terakhir. Ya, yang weekend. Start the weekend, iya. Orang-orang weekend itu ngapain sih? Cheating, semua orang yang nge-gym cheating, terus kita pun cheating, party gitu ya. Makanya itu resemble banget dengan kita gitu ya. Jadi kita pengen buat sesuatu yang memang kamu kalau makan itu nggak perlu mikir kalorinya berapa, tapi tetap bisa makan sepuasnya gitu loh. Seperti kamu di weekend. Makanya namanya itu berasal dari situ, istilahnya dia punya
filosofinya kalau boleh di Artinya. artinya itu sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong, aku baru tahu nih kalau ternyata nama-nama es krim itu berdasarkan nama foundernya ya. Baru tahu. Beberapa. Kebanyakan juga sih. Oke. Iya. Iya sih. Soalnya nggak kebayang kalau misalnya namanya Kak Cantika dengan Kak Herlambang digabung, jadinya cambang dong. Cambang. Iya, iya. Pantesan nggak dipakai ya, Kak. Iya, benar. Aduh. Masuk akal sih. Kita tahu diri nama kita nggak cocok buat brand. Oke. Pilih sesuatu yang Nah, kalau creamery itu dari mana inspirasinya, Kak? Oh, karena ice cream. Ice cream kan creamery, termasuk dari produk makanan yang creamery maksudnya. Kayak yogurt dan lain-lain itu kan creamery itu arahnya. Kayak produk yang menggunakan susu itu biasa ke creamery. Gitu. Oke, berarti untuk menunjukkan identitasnya aja ya. Iya. Wow, keren banget sih inspirasi namanya karena memang pantesan hari ini kita live-nya hari Jumat ya. Karena ini kita berbicara dengan foundernya Friday Creamery. Sengaja. Iya. Iya, aku baru sadar juga ternyata hari ini hari Jumat ya. Oh, oke. Cocok banget dengan hari Jumat. Cocok banget. Jumat-Jumat gini paling enak emang ngemilnya Friday Creamery sih. Iya, datang ke Surabaya dong. Datang ke Surabaya dong. Harus cobain nih. Soalnya ngomong-ngomong, aku sempat nge-stalk Instagramnya Friday Creamery. Itu memang tampilannya menggugah selera banget sih. Mungkin pakai psikologi warna ya, Kak? Iya nggak sih? Ya, jadi kayak maksudnya kan Friday itu biasanya makanya ada kayak slang tuh kayak Friday gitu kan, karena orang-orang kayak excited banget buat nyambut weekend kan, jadi kayak temanya fun gitu kan, jadi kita kayak memilih warna juga setema juga fun gitu, jadi kita mau selaras semuanya tuh mau yang fun gitu, jadi satu konsep satu tujuan semua gitu sih. Gokil, sumpah keren banget nih, inspirasi banget nih buat teman-teman yang nonton. Jadi buat teman-teman yang bergabung di sini beruntung banget karena ini kita bakal upload lagi nanti di YouTube. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nonton, boleh nanti nonton di YouTube karena ini benar-benar ilmunya daging semua nih. Wah, ilmunya mahal banget dari Kak Herlambang dan Kak Cantika nih. Kak Cantika dan Kak Herlambang ngomong-ngomong nih. Di sini gratis, iya. Beruntung banget. Ngomong-ngomong nih, selama menjalankan bisnis, masalah apa sih yang paling berat yang dijalanin, Kak? Masalah paling berat. Yang kayak kalau misalnya terjadi, itu kayak, aduh, ini harus gimana ya? Sampai segitunya tuh. Ada nggak pernah kejadian? Mungkin lebih ke produksi nggak sih? Atau apa? Jawabannya mau yang pintar. Teknis atau ya setiap yang apa namanya? Jadi ini membuktikan bahwa bisnis itu nggak segampang yang kelihatan gitu kan. Nah, jadi dari masalah itu sebenarnya aku pengen tahu kira-kira cara menyelesaikan masalah itu gimana sih? Karena kan yang namanya masalah itu butuh brainstorming yang tinggi kan, resikonya gimana, terus ngadepinnya gimana. Nah, penyelesaian masalah ini yang sebenarnya teman-teman butuhkan ketika ada masalah dalam bisnisnya. Kira-kira gimana sih cara menyelesaikan masalah yang terjadi, Kak? Apakah harus ditunggu dulu atau langsung action, Kak, atau gimana? Jadi, kalau untuk jawab itu, setiap bisnis, setiap kita mulai bisnis atau setiap apapun, mau kecil bisnisnya, mau besar, mau yang sangat besar sekali, pasti ada aja masalahnya. Gitu ya. Benar. Ketika kita punya, tadi kan purpose-nya sudah fondasinya sudah oke,
Tapi kita harus barengi juga menurut saya itu dengan passionnya. Jadi ketika kamu menjalani bisnis itu, nggak harus di awal kamu tahu passionmu seperti apa ya. Kembali lagi, kamu improve, kamu learn dari situ. Ini dari pengalaman kita sendiri. Iya, karena gini, kalau sorry motong, kalau misalnya waktu SMA itu kebanyakan orang-orang anak-anak SMA itu nggak tahu dia mau jurusan apa. Kayak aku pun waktu itu kayak interior arsitektur kayak oke, aku seneng gambar, oh artis hasil psikotesku kayak gitu, jadi ya udah aku maksudnya masuk aja ke situ gitu kan. Tapi setelah kesini kok kayaknya ini bukan passionku ya. Jadi passion itu bukan selalu yang harus diputuskan kamu jurusan itu, oh itu passionku, harus jadi passionku, enggak sih. Jadi selama berjalannya kamu membentuk dirimu dan maksudnya bisnismu, kamu pasti akan menemukan passionmu sendiri gitu sih. Lanjut. Jadi ya menurut saya sih kita harus untuk membarengi itu kita harus punya passion yang untuk diri kita sendiri gitu ya. Kayak misalnya kalau kita kan passionnya ini di bidang healthy, makanya kita bisa bertahan seperti punya passion di bidang healthy karena seperti si Steve Jobs ngomong ya, orang itu banyak ngomong you have to have a lot of passion gitu kan in what you're doing because it's really hard gitu ya. Passion itu yang membuat kita ketika masa sulit tetap kita lakuin, tetap kita lakukan karena kamu suka, karena kita suka dengan itu. Passion itu yang membuat ketika kita belum menghasilkan duit tapi tetap kita lakukan gitu. Ya karena kita cinta gitu, kita senang dengan itu kan juga yang dulu awal-awal selalu diajari sama UC gitu ya, Seven Spirit of Entrepreneurship ya gitu. salah satunya passion gitu kan. Jadi waktu ada salah satu dokumentasi dari Netflix itu kalau tahu namanya Playbook. Jadi coach-coach terkenal di bidangnya masing-masing kayak basket, football, mereka cerita tentang bagaimana mereka rule-nya mereka dalam coaching gitu ya. Salah satunya siapa sih yang basket itu dia ngomong gitu ya, kalau aku nggak seneng kalau orang-orang itu atau kalau saya harus dibilang latihan gitu ya. Harus latihan basket hari ini, harus latihan apapun. Karena menurut saya itu kayak menyiksa. Kan kamu latihan itu artinya kamu menyiksa dirimu harus gitu ya. Tapi apa? I love playing basketball gitu ya. I will do it karena aku suka. Bukan karena disuruh, karena terpaksa atau karena aku nggak punya duit, aku harus itu. Tapi nggak ada masalah dengan, maksudnya kamu bangun bisnis hanya untuk cari duit, itu nggak ada masalah. Tapi bukan kita aja. Gitu. So I think kalau untuk harus menyimpulkan itu ya salah satunya ya passion gitu ya untuk menghadapi beberapa masalah. Banyak banget along the way pasti kita punya masalah. Tapi passion dan purpose itu yang membuat kita tetap ya maju terus gitu ya. Istilahnya. Jangan menyerah. Salah satunya persistence juga. Itu kan nyambung semua. Menurut kita sih gitu ya. Iya. Wow, ini insight baru banget nih dari Kak Lambang dengan Kak Cantika. Jadi, kalau misalnya ternyata dalam bisnis itu ada masalah, tapi kalau misalnya fondasinya sudah ada passion dan purpose, itu semuanya bisa dijalanin ya Kak? Wow. Benar. Dan yang utama juga kan karena kita berdua ya, jadi harusnya satu visi sih. Kalau memang beda visi kayaknya agak susah memang. Ya nggak sih menurutmu? Ya. Jadi harus memastikan partner kalian punya visi yang sama, satu visi gitu. Untuk bisnis ini ya, bukan personal vision, tapi visi untuk bisnis ini. Jadi kalau misal pun kita maksudnya ribut masalah bisnis, tapi kita pasti pilih sesuai, maksudnya tujuan kita ingat pasti selalu kayak, oh tujuan kita ini loh sebenarnya gitu. Oke. Berarti bisa disimpulkan dalam membangun fondasi bisnis yang terpenting itu ada 3P. Purpose, passion, partner.
Nah, ini nih yang harus dikuatkan. Partner. Iya, passion, purpose, partner. Jadi teman-teman semua harus kuat dulu nih tiga-tiganya supaya bisa konsisten sampai hari ini seperti Kak Cantika dengan Kak Herlambang. Nah, jangan sampai teman-teman yang lain 3P-nya lain. Lain-lain juga P-nya yang lain, Kak. Dia 3P, pusing, pala, papi. Lain-lain memang yang lain. Aduh, nggak boleh kayak gitu teman-teman ya. Jangan pusing, jangan. Pokoknya harus sesuai passion, harus sesuai dengan purpose, dan partnernya harus sevisi gitu. Oke teman-teman. Ya. Nah sekarang, wah nggak terasa ternyata kita live-nya udah 50 menit nih Kak. Masih ada tersisa sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab ya Kak. Jadi teman-teman yang bergabung di sini dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan soal pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan tadi, yang sudah di-sharing. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Ini yang masih bergabung ada Tirza, ada Ayunita, terus ada Andi Rahmat juga, ada Nerissa dan Ayam Leonard. Nah, kita sambil nunggu pertanyaan, apa namanya? Oh ini, baru mau nunggu pertanyaan ternyata udah ada nih pertanyaan. Kak mau nanya, bentar lagi musim hujan. Nah, kalau kayak musim hujan gitu, kan apa nih? Kan permintaan turun karena emang lagi hujan-hujan pasti nggak konsum yang dingin-dingin. Nah, strategi Friday Creamery biar permintaan selalu stabil itu gimana, Kak? Kalau untuk strateginya gitu ya, kalau untuk kayaknya enggak juga sih untuk Jadi, setiap season yang kalau misalnya hujan terus akhirnya kurang gitu, enggak juga sih. Karena di luar itu bahkan salju ya, tapi mereka tetap es krim makan juga. es krim. Gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kita targetnya bukan kayak maksudnya oh ini memang harus yang es krim, jadi memang tingginya waktu panas-panas ya enggak juga, karena kita punya es krim kan healthy ice cream ya. Jadi setiap orang yang memang mau gaya hidup sehat, kalau mau ngemil kita mau ngemil yang healthy ya pakai Friday Creamery gitu sih lebihnya. Dan juga untuk yang kayak tanggung jawab itu berarti kan itu masalah seasonal ya. Dari kita ngeluarin seasonal flavor. Kayak kemarin Halloween kita ngeluarin Halloween special flavor. Jadi orang lebih kayak diingatkan lagi gitu loh. Nggak cuma waktu season yang panas saja, tapi menurut kita sih nggak seberapa pengaruh sih. Asal memang ada value-nya. Ada value-nya yang kita bawa untuk customer-nya, dan ya customer bakal beli. Oke. Wow, menarik banget nih jawabannya dari Kak Herlambang dan Kak Cantika, karena memang ketika bisnis itu fondasinya sudah kuat yang tadi 3P-nya itu, berarti target pasarnya sudah ada tersendiri, meskipun cuacanya bagaimana, meskipun kayak gimana keadaannya, kalau misalnya sudah ada di hati konsumen, itu pasti dibeli. Kurang lebih kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang dijual dari Friday Creamery ini, itu benar-benar healthy-nya. Jadi kalau misalnya seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya pengen ngemil tapi tetap sehat, nah Friday Creamery solusinya. Iya. Banget. Kak, udah bisa jadi brand ambassador enggak? Kalau udah bisa jadi brand ambassador, rekrut dong. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan Kak. Kak, kalau saya vegan atau vegetarian, bisa konsumsi es krimnya? Enak, bisa konsumsi es krimnya nggak? Enak banget kelihatannya. Udah aku stalk juga. Nah, gimana tuh Kak? Kalau untuk sekarang kita belum ada versi vegannya ya, karena semuanya kita dairy. Tapi untuk secara bicara secara produk kita masih evolve. Kita masih evolve, kita akan mengeluarkan beberapa versi dari es krim. Jadi di follow, ditunggu saja. Ditunggu update-annya. Ditunggu update-annya. Oh, Follow Friday Creamery.
bakal ada launching nanti ya Kak. Iya. Ininya. Wow, luar biasa. Nggak sabar banget nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kira-kira apa sih produk baru yang bakal di launching sama Friday Creamery? Tungguin aja. Jangan lupa follow Instagram di Friday Creamery. Udah cocok banget ini. udah bisa jadi WA. Ada varian baru nantinya. Iya, pastinya dong. Soalnya Friday Creamery itu adalah satu-satunya es krim. Waduh, udah kayak serius banget. Ada jadi malu sendiri sama ownernya. Oke. Karena memang apa ya? Dari tampilannya aja udah enak banget. Indonesia negaraku, Friday Creamery, es krimku. Waduh. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau sekiranya kepo dengan Friday Creamery, itu boleh bertanya sekarang. Ya, bisa. Ngomong-ngomong, sambil kita tunggu pertanyaan, Kak, di Friday Creamery, itu ada varian rasa apa aja, Kak? Sekarang ada 7. Coklat. 7? Masih ada 7. Karena kita semua itu, kita tes semua ke lab sih. Jadi memang benar-benar dites di lab, nutritionnya tepat, kalorinya tepat, semua kita baru launch. Jadi memang prosesnya agak lama untuk mengeluarkan rasa baru. Jadi nggak cuman mix rasa udah selesai gitu. Terus kalori dikira-kira, ya enggak dong. Kita ke lab, terus ada hasilnya, nutritionnya apa segala macam udah pasti, baru kita launch. Makanya kita masih ada 7, itu ada coklat, vanilla, matcha, espresso, mint, cookies and cream, sama dry cookie. Wow, menarik banget nih. Nah, Kak Cantika dengan Kak Lambang, karena waktu sebentar lagi sudah habis, mungkin terakhir kira-kira apa yang pengen disampaikan buat teman-teman semua, Kak? Atau closing statement dari Kak Lambang dan Kak Cantika? Kalau mau bangun bisnis, jangan mengharapkan maksudnya akan untung secepatnya. Jadi kayak waktu memulai sudah pasti kayak susah-susah dulu. Kita pun juga dulu maksudnya bangun bisnis berapa dulu, gagal terus, baru kita nemu yang memang udah cocok. Jadi jangan berharap waktu mau bangun bisnis, langsung dapat uang banyak gitu juga enggak. Jadi, dan bisnis itu bukan suatu hal yang kayak game. Jadi kayak maksudnya kayak kamu main basket tuh, ada time out-nya, ada 30 menit udah selesai gamenya. Itu enggak, bisnis itu adalah infinite game. Jadi di mana kamu punya bisnis itu akan berkelanjutan terus selama sepanjang hidupmu. Bahkan kalau kamu bisa meningkatkan legasimu, bisnismu masih akan terus berlanjut meskipun kamu nggak berlanjut tuh sia kan gitu kan ya. Jadi bisnis itu adalah infinite game, di mana kamu harus memikirkan gimana kamu harus bertahan untuk tetap bermain di bisnis itu sendiri gitu sih. Jadi kalau ada masalah atau apapun segala macam, harus diingat visimu apa, passionmu apa, pasti akan kembali, maksudnya menemukan solusi untuk masalah itu sendiri sih. Kalau kamu sendiri? Kalau dari saya sih, kembali lagi ya, kalau ditanya apa hal-hal yang membuat sukses gitu ya, it's a $1 million question kan, istilahnya. Kalau kamu punya tips bener dan teruji, tak bayar gitu ya, 1 miliar buat dapat, tapi harus sukses gitu ya. Tapi kan itu enggak seperti itu. Kalau ditanya banyak entrepreneur, pasti jawabnya ya beda-beda juga. Ada yang bilang networking, tapi banyak dari entrepreneur yang memang nggak punya banyak network, tapi tetap masih bisa. Tapi ada juga yang bisa gitu ya. Ada juga yang punya banyak network, tapi sukses juga. Jadi nggak setiap orang itu nggak pakem harus seperti itu. Tapi kita belajar dari banyak orang, kita masukkan istilahnya ke dalam kita punya pengertian sendiri. Setelah itu ya tinggal kita lakuin istilahnya. Karena kan kebanyakan dari orang untuk mulai bisnis itu ya bukan modal. Padahal mereka selalu habis ya. Nah, ngomong-ngomong, ini waktunya sudah mau habis. Terima kasih untuk Kak Cantika dengan Kak Erlambang yang sudah menyediakan waktunya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ini tinggal 20 detik lagi. Ini kasihkan banget bicaranya. Terima kasih untuk Kak Cantika
Kak. Nanti kita lanjut di lain waktu. Waktunya tinggal 7 detik. Terima kasih, bye. Bye. Terima kasih kakak-kakak dan kalian. Ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang kalau misalnya ada pertanyaan lagi, ini kita seru banget ngobrolnya, makanya waktu 1 jam itu nggak cukup gitu. Nah, kalau misalnya mau sharing-sharing lagi, silahkan follow Instagramnya Friday Creamery. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Cantika dan terima kasih Kak Erlan Bang. Sampai jumpa. Bye. Oke.